10 jam perjalananku tempuh demi suami yang mengaku sakit keras. Nyatanya aku hanya dipanggil untuk menjadi koki bagi wanita selingkuhannya. Hatiku hancur, namun aku tersenyum. Di meja makan itu, bukan hidangan lezat yang menanti mereka, melainkan kehancuran yang tak akan terlupakan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu begitu sunyi, hanya suara detak jarum jam dinding yang terdengar berirama menemani tidurku yang lelap. Udara kamar terasa dingin, membuatku semakin mengeratkan selimut tebal yang membalut tubuhku. Aku baru saja terlelap sekitar 1 jam setelah seharian mengurus butik kecil yang menjadi satu-satunya sumber kesibukanku saat suamiku tidak ada di rumah. Namun, ketenangan itu mendadak pecah berkeping-keping ketika ponselku yang tergeletak di atas nakas berdering nyaring, memekakan telinga di tengah keheningan malam. Dengan mata yang masih terasa berat dan pandangan yang mengabur, aku meraba-raba meja kecil di samping tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang menelepon selarut ini? Firasatku langsung tidak enak. Biasanya, telepon tengah malam hanya membawa 2 kabar. Kabar buruk atau kabar sangat buruk. Ketika layar ponsel menyala, nama, Mas Dika suamiku, tertera di sana. Rasa kantukku seketika lenyap, berganti dengan kekhawatiran yang luar biasa. Mas Dika sedang dinas di luar kota sejak 3 hari yang lalu, dan dia bilang jadwalnya sangat padat. Kenapa dia menelepon pukul 2 pagi? Halo, Mas? Ada apa? Kamu kenapa? Tanyaku memberondong dengan nada panik begitu mengangkat panggilan itu. Suara di seberang sana terdengar lemah, parau, dan menyayat hati. Dek, tolong aku sakit banget. Rintihnya, suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang amat sangat. Napasnya memburu, terdengar berat dan tersengal-sengal. Mas, kamu sakit apa? Kamu di mana sekarang? Di hotel atau di rumah dinas? Aku langsung bangun dan duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar memegang ponsel. Pikiranku langsung melayang ke hal-hal mengerikan. Bagaimana kalau dia serangan jantung? Bagaimana kalau dia keracunan makanan? Dia sendirian di kota orang tanpa ada saudara atau kerabat yang menjaganya. Aku di rumah kontrakan dinas, muntah-muntah terus dari sore, demam tinggi sampai menggigil, rasanya mau mati. Dek, tolong kesini, aku nggak kuat sendirian. Suaranya terdengar semakin mengecil, seolah tenaganya habis hanya untuk mengucapkan kalimat itu. Ada jeda panjang di mana aku hanya mendengar deru napasnya yang kasar. Air mataku mulai menggenang. Sebagai seorang istri, mendengar suami merintih kesakitan dan memohon pertolongan adalah siksaan batin yang luar biasa. Iya, Mas. Aku kesana sekarang. Kamu tahan ya, minum air hangat dulu kalau bisa. Jangan matikan HP. Cepat ya, Dek, aku butuh kamu, bisiknya sebelum sambungan telepon terputus. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku langsung melompat dari tempat tidur. Kepalaku berputar cepat menyusun rencana. Aku harus ke sana. Harus. Tidak peduli bagaimana caranya. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselku. Jari-jariku menari cepat di atas layar, mencari tiket pesawat penerbangan pertama ke kota tempat suamiku bertugas. Namun, keberuntungan sepertinya sedang tidak berpihak padaku. Semua penerbangan pagi sudah habis terjual. Penerbangan paling awal yang tersedia baru ada besok sore. Itu terlalu lama. Suamiku membutuhkanku sekarang. Aku beralih ke aplikasi tiket kereta api. Hasilnya nihil. Tiket kereta eksekutif maupun ekonomi ludes terjual, karena ini bertepatan dengan akhir pekan panjang. Rasa putus asa mulai merayapi dadaku, membuatku sesak. Aku tidak mungkin menunggu sampai besok sore sementara suamiku sedang muntah-muntah dan demam tinggi sendirian. Bagaimana jika kondisinya memburuk? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang fatal sebelum aku sampai? Pilihan terakhir terlintas di benakku, bus antar kota antar provinsi. Aku segera mengecek jadwal keberangkatan. Ada 1 bus yang akan berangkat 1 jam lagi dari terminal kota. Itu bus ekonomi, bukan bus eksekutif yang nyaman dengan kursi empuk dan selimut tebal. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Demi Mas Dika, demi baktiku sebagai istri, aku rela menempuh perjalanan apapun asalkan bisa sampai di sisinya secepat mungkin.
Aku berlari ke lemari pakaian, menyambar tas ransel berukuran sedang. Aku memasukkan beberapa pasang baju ganti seadanya, peralatan mandi, dan yang paling penting, kotak obat-obatan. Aku membawa parasetamol, obat lambung, minyak angin, dan vitamin. Otakku terus memvisualisasikan Mas Dika yang terbaring lemah di lantai yang dingin, membuat gerakanku semakin cepat dan tidak beraturan. Aku bahkan tidak sempat menyisir rambut atau memoleskan bedak sedikit pun. Wajahku polos, mataku sembab, dan aku hanya mengenakan setelan tunik sederhana yang nyaman dipakai bergerak. Setelah memastikan dompet dan ponsel aman, aku memesan ojek online menuju terminal. Jalanan kota masih sepi, angin malam menusuk tulang saat motor yang kutumpangi melaju kencang membelah kesunyian. Di dalam hati, aku terus berdoa, Tuhan, tolong lindungi suamiku. Kuatkan dia sampai aku tiba. Jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sesampainya di terminal, suasana sangat kontras dengan jalanan yang sepi. Terminal itu ramai, penuh dengan hiruk-pikuk calo tiket, pedagang asongan yang menjajakan kopi, dan deru mesin bus yang memekakan telinga. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma rokok dan keringat manusia menyeruak masuk ke hidungku, membuat perutku sedikit mual. Tapi aku mengabaikan semua itu. Aku berlari kecil menuju loket bus tujuan kota tempat Mas Dika berada. Pak, tiket ke kota B masih ada? Berangkat sekarang? Tanyaku dengan napas terengah-engah pada petugas loket yang terlihat mengantuk. Pria parubaya itu menatapku sekilas, lalu mengecek daftar di depannya. Sisa satu kursi paling belakang, Bu. Dekat toilet. Mau? Mau, Pak. Saya ambil, jawabku cepat tanpa berpikir dua kali. Tidak peduli duduk di dekat toilet atau di atap sekalipun, yang penting aku bisa berangkat. Setelah membayar tiket, aku segera naik ke dalam bus yang mesinnya sudah menderu-deru. Kondisi di dalam bus jauh dari kata nyaman. Kursinya keras dengan jarak antar bangku yang sangat sempit. Aroma minyak kayu putih bercampur bau apek karpet bus langsung menyambutku. Aku berjalan menyusuri lorong sempit menuju kursi paling belakang. Penumpang lain sudah memenuhi bus, sebagian besar tertidur dengan posisi yang tidak nyaman, sebagian lagi merokok dengan jendela terbuka sedikit. Aku sampai di kursiku, di pojok paling belakang, tepat di samping pintu toilet yang engselnya sudah agak rusak sehingga menimbulkan bunyi berisik setiap kali bus berguncang. Di sebelahku duduk seorang bapak tua yang membawa karung besar di kakinya, membuat ruang kakiku yang sempit menjadi semakin terbatas. Aku tersenyum tipis meminta izin duduk, lalu menghempaskan tubuhku ke kursi yang keras itu. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela yang bergetar. Getaran mesin bus merambat ke seluruh tubuhku. 10 jam. Aku harus bertahan selama 10 jam perjalanan darat ini. Aku mengeluarkan ponsel, mengirim pesan pada Mas Dika. Mas, aku sudah di jalan. Aku naik bus karena nggak dapat tiket pesawat. Tunggu aku ya, sayang. Bertahanlah. Pesan itu terkirim. 2 centang abu-abu berubah menjadi biru hanya dalam hitungan detik. Dia membacanya. Syukurlah, berarti dia masih sadar. Aku menunggu balasan, berharap dia mengetik, hati-hati, atau sekadar stiker. Namun, menit demi menit berlalu, layar ponselku tetap gelap. Tidak ada balasan. Mungkin dia terlalu lemas untuk mengetik. Pikirku mencoba berpikir positif. Malam semakin larut, bus melaju kencang menembus jalanan luar kota yang gelap gulita. Lampu-lampu jalan berkelebat seperti garis cahaya yang panjang. Pikiranku melayang jauh. Aku teringat wajah Mas Dika saat berpamitan dinas 3 hari lalu. Perjalanan ini terasa seperti neraka kecil yang tak berujung. Bus yang kutumpangi melaju ugal-ugalan, menyalip truk-truk besar di jalanan berkelok dengan kecepatan yang membuat jantungku serasa mau copot. Setiap kali sopir menginjak rem mendadak, tubuhku terdorong ke depan, lalu terhempas kembali ke sandaran kursi yang keras saat ia menginjak gas dalam-dalam. Tidak ada kenyamanan sedikit pun. Kursi yang kududuki busanya sudah tipis, membuat tulang punggung dan pinggangku terasa nyeri seolah dipukuli benda tumpul. Ditambah lagi, posisi dudukku yang berada tepat di sebelah toilet benar-benar menguji kesabaran. Setiap kali ada penumpang yang membuka pintu toilet, bau pesing yang menyengat langsung menyerbu hidungku, membuat rasa mual di perutku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba memejamkan mata,
berharap bisa tidur sejenak untuk melupakan rasa tidak nyaman ini, tapi itu hal yang mustahil. Suara musik dangdut koplo yang diputar sopir dengan volume kencang beradu dengan suara tangisan bayi di kursi depan dan dengkuran bapak di sebelahku. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah mengejek kegelisahanku. Aku terus-menerus mengecek ponsel. Masih belum ada balasan dari Mas Dika. Terakhir kali dia online adalah saat membaca pesanku tadi. Rasa khawatirku berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Apakah dia pingsan? Apakah kondisinya memburuk sampai dia tidak bisa memegang ponsel? Imajinasi liar tentang Mas Dika yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai rumah dinas terus menghantuiku. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tapi tidak diangkat. Hanya suara operator yang menjawab. Ya Tuhan, lindungi suamiku, bisikku lirih sambil menatap keluar jendela yang gelap. Hanya ada kegelapan hutan dan sawah yang terlintas, sesekali diterangi lampu rumah penduduk yang suram. Perutku mulai terasa perih karena aku belum makan malam, dan tadi hanya sempat minum segelas air putih sebelum berangkat. Aku merogoh tas, menemukan sepotong roti tawar yang sempat kusambar dari meja makan sebelum pergi. Aku memakannya sedikit demi sedikit, bukan karena lapar, tapi karena aku butuh tenaga. Aku tidak boleh sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan mengurus Mas Dika nanti? Roti itu terasa hambar dan kering di tenggorokan. Sulit sekali untuk ditelan di tengah guncangan bus yang tak henti-henti. Sekitar pukul 4 pagi, bus berhenti di sebuah rumah makan untuk istirahat. Penumpang lain berhamburan turun untuk ke toilet atau makan. Aku memilih tetap duduk di dalam bus, menjaga barang bawaanku sambil memijat kakiku yang mulai bengkak karena terlalu lama menekuk. Rasanya kram dan kesemutan. Aku turun sebentar hanya untuk membasuh muka di keran air mushola, agar mataku yang merah dan perih bisa sedikit segar. Di cermin toilet umum yang kusam itu, aku melihat bayanganku sendiri. Wajahku pucat, lingkaran hitam di bawah mataku terlihat jelas, jilbabku berantakan. Aku terlihat menyedihkan. Tapi aku tidak peduli. Penampilanku tidak penting sekarang. Saat matahari mulai terbit, bus kembali melaju. Cahaya oranye menyinari jalanan, memberi sedikit harapan bahwa perjalanan ini akan segera berakhir. Aku melihat pemandangan kota mulai terlihat. Gedung-gedung bertingkat, kemacetan lalu lintas pagi hari, dan aktivitas warga yang mulai sibuk. Hatiku sedikit lega. Sebentar lagi aku sampai. Tepat pukul 9 pagi, setelah 10 jam terombang-ambing dalam ketidaknyamanan, bus akhirnya memasuki terminal kota tujuan. Begitu bus berhenti sempurna, aku langsung berdiri, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhku yang kaku. Aku berdesakan dengan penumpang lain untuk turun. Begitu kakiku menapak di aspal terminal yang panas, aku menarik napas panjang. Udara kota ini berbeda, lebih panas dan berdebu, tapi bagiku ini adalah udara harapan. Aku tidak membuang waktu. Aku segera membuka aplikasi ojek online. Tujuanku adalah alamat yang pernah dikirimkan Mas Dika beberapa hari lalu, sebuah alamat di kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Dalam hati aku sempat bertanya-tanya, kenapa kontrakan dinas kantornya berada di perumahan semewah itu? Biasanya kontrakan dinas hanya rumah sederhana. Tapi mungkin kantornya memang memberikan fasilitas terbaik untuk level manajer seperti Mas Dika. Rasa bangga sempat menyelip di hatiku, bangga pada suamiku yang berprestasi. 30 menit kemudian, ojek yang kutumpangi berhenti di depan sebuah gerbang perumahan dengan penjagaan ketat. Satpam sempat menanyaiku dengan tatapan curiga karena penampilanku yang lusuh membawa ransel besar. Sangat kontras dengan lingkungan perumahan yang megah dan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Setelah aku menyebutkan alamat blok dan nomor rumah serta nama suamiku, barulah mereka mengizinkan ojekku masuk. Rumah itu terletak di ujung jalan. Sebuah bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern dengan cat putih bersih dan taman yang terawat rapi. Ada sebuah garasi yang tertutup rapat. Rumah itu terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari luar. Jantungku berdegup semakin kencang saat aku turun dari motor dan membayar abang ojek. Kakiku gemetar saat melangkah menuju pintu utama yang besar dan kokoh. Aku membayangkan harus mendobrak pintu atau memanggil tukang kunci jika Mas Dika tidak bisa bangun untuk membukakan pintu. Dengan tangan berkeringat dingin, aku menekan bel rumah. Ting tong. Suara bel terdengar menggema.
Aku menunggu dengan cemas. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Tidak ada jawaban. Aku menekan bel lagi, kali ini lebih lama dan tidak sabar. Mas Dika. Ini aku, teriakku sambil menggedor pintu kayu jati itu. Rasa panik memuncak. Jangan-jangan dia benar-benar pingsan di dalam? Air mataku sudah di pelupuk mata. Aku bersiap untuk berteriak minta tolong pada tetangga atau satpam untuk mendobrak pintu. Namun, tiba-tiba terdengar suara kunci diputar dari dalam. Klik, klek. Pintu terbuka perlahan. Aku sudah siap menghambur masuk. Siap melihat wajah pucat suamiku, siap memapahnya kembali ke tempat tidur. Tapi, pemandangan yang menyambutku membuat langkahku terhenti mendadak. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menahanku. Napasku tercekat. Air mata yang siap tumpah seketika tertahan oleh rasa bingung yang luar biasa. Di hadapanku, berdiri Mas Dika. Bukan Mas Dika yang lemah, pucat, dan muntah-muntah seperti yang kubayangkan selama 10 jam terakhir. Bukan Mas Dika yang merintih kesakitan. Laki-laki di depanku ini berdiri tegak, segar bugar, dan wangi. Dia mengenakan kaos polo bermerek yang pas di badan dan celana chino rapi. Rambutnya tersisir klimis dengan pomade. Di tangan kanannya, dia memegang segelas anggur merah yang isinya tinggal setengah. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit sedikitpun. Kulitnya cerah, matanya tajam. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menatapku dengan rindu atau lega. Dia menatapku dengan sorot mata yang dingin, sinis, dan meremehkan. Dia memindai penampilanku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik, seolah-olah aku adalah pengemis yang nyasar ke depan rumahnya, bukan istrinya yang baru saja bertaruh nyawa di jalanan demi dirinya. Lama sekali, ucapnya dingin. Suaranya datar, tanpa emosi, tanpa rasa bersalah. Kamu naik apa? Kura-kura? Aku ternganga, mulutku terkunci rapat saking syoknya. Otakku masih berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Mas, kamu gak sakit? Tanyaku terbata-bata, suaraku parau karena kelelahan dan dehidrasi. Mas Dika mendengus kasar, lalu menyesap anggurnya dengan santai. Sakit? Oh, itu. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Itu cuma taktik biar kamu mau gerak cepat ke sini. Kalau aku bilang aku sehat, kamu pasti banyak alasan buat nggak datang. Kakiku lemas seketika. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Jadi, kepanikaanku semalam, tangisanku, doa-doaku, perjalanan 10 jam di bus ekonomi yang menyiksa itu, semuanya hanya karena kebohongan? Dia mempermainkan kekhawatiranku? Tapi kenapa? Mas, kenapa kamu tega bohongin aku sampai begini? Aku panik setengah mati. Aku pikir kamu sekarat. Seruku, nada suaraku mulai meninggi, campuran antara marah dan sedih. SSTT. Jangan berisik. Nanti tetangga dengar, malu-maluin aja, bentaknya pelan namun tajam. Dia menarik tanganku dengan kasar agar aku masuk ke dalam rumah, lalu membanting pintu di belakangku. Dengar ya, katanya sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Kamu lihat penampilan kamu? Bau keringat, bau debu, kumel. Sana mandi di kamar belakang. Jangan pakai kamar mandi utama, nanti kotor. Aku menatapnya tak percaya. Mas, aku istrimu, aku capek banget. Aku nggak peduli kamu capek. Potongnya cepat. Wajahnya mendekat ke wajahku, matanya melotot tajam. Aku panggil kamu ke sini bukan buat manja-manjaan atau drama nangis-nangis. Aku butuh kamu buat kerja. Kerja? Tanyaku lirih. Iya, nanti malam. Dia memberi jeda, senyum licik terukir di bibirnya. Nanti malam orang tua pacarku mau datang. Mereka mau makan malam di sini. Pacarku, Livia, bilang kalau aku punya koki pribadi yang masakannya enak banget. Jadi, tugas kamu adalah masak full course mewah buat menjamu calon mertuaku itu. Duniaku runtuh seketika. Langit-langit rumah mewah itu seolah ambruk menimpa kepalaku. Pacar? Calon mertua? Dia memintaku, istrinya yang sah, untuk memasak bagi gundiknya dan orang tua gundiknya yang akan datang melamar? Rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa daripada pegal linu di tubuhku. 10 jam perjalanan penuh siksa fisik ternyata
hanya pengantar menuju penyiksaan batin yang sesungguhnya. Aku menatap suamiku, sosok yang dulu ku kenal penuh kasih sayang, kini berubah menjadi monster yang tak punya hati. Cepat sana ke dapur. Bahan-bahannya sudah ada di kulkas. Masak yang enak, jangan bikin malu aku. Ingat, kalau masakannya nggak enak, siap-siap aja aku ceraikan kamu minggu depan. Ancamnya tanpa perasaan, lalu berbalik meninggalkanku yang mematung di ruang tamu yang dingin itu. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyesakan, seolah menyedot seluruh oksigen di ruangan mewah yang berpendingin udara ini. Masa untuk pacarku dan calon mertuaku. Kata-kata itu berulang-ulang di kepalaku seperti rekaman rusak yang menyakitkan. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu yang megah, dengan tas ransel butut di punggung dan keringat yang mulai mengering lengket di tubuhku. Rasanya aku seperti orang asing yang tersesat di istana raja yang kejam. Dika, suamiku, atau setidaknya pria yang statusnya masih suamiku di atas kertas, berjalan santai menuju sofa kulit berwarna krem. Ia menghempaskan tubuhnya di sana, meletakkan gelas anggurnya di meja marmer, lalu menyalakan rokok. Asap tipis mengepul, menari-nari di antara kami, menciptakan jarak yang terasa jutaan kilometer jauhnya. Tidak ada lagi Dika yang hangat. Tidak ada lagi Dika yang dulu selalu memijat kakiku saat aku lelah bekerja seharian. Yang ada di depanku hanyalah orang asing dengan wajah yang sama, namun berhati iblis. "Kamu Tuli?" tanyanya tanpa menoleh. Matanya sibuk menatap layar ponsel, mungkin sedang berkirim pesan mesra dengan wanita bernama Livia itu. Aku bilang sana ke belakang. Jangan kotori ruang tamu mahalku dengan debu terminal. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Kuku-kuku jariku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih, tapi rasa sakit itu membantuku tetap sadar. "Mas," suaraku bergetar, menahan tangis yang mendesak keluar. "Tegak kamu, Mas. Aku istri kamu. Aku baru sampai setelah 10 jam di jalan, nggak tidur, nggak makan yang benar, cuma karena aku khawatir sama kamu. Dan ini balasan kamu." Dika mendengus, lalu menatapku dengan tatapan bosan. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekatiku. Aroma parfum mahalnya, parfum yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu, menusuk hidungku. Ia berhenti tepat satu langkah di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan sorot mata merendahkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Khawatir?" cemoohnya. "Kamu itu bukan khawatir, Arini. Kamu itu naif. Bodoh. Kamu pikir aku benar-benar butuh kamu di sini sebagai istri? Lihat dirimu," ia menunjuk wajahku yang kusam. "Kamu itu sudah nggak selevel sama aku. Lihat rumah ini duniaku sekarang. Dunia yang nggak mungkin bisa kamu masuki kalau bukan karena belas kasihanku yang membiarkan kamu jadi pembantu hari ini. Duniamu?" Aku memberanikan diri menatap matanya. "Mas, sadar. Siapa yang nemenin kamu dari nol? Siapa yang modalin usaha sampingan kamu sampai kamu bisa dapat posisi bagus di kantor? Siapa yang bayar cicilan mobil yang kamu banggakan itu?" "Cukup," bentaknya keras, suaranya menggema memantul di dinding-dinding tinggi rumah itu. Wajahnya memerah padam. "Jangan pernah ungkit masa lalu. Itu tugas istri, kan? Berbakti sama suami. Sekarang aku sudah sukses. Wajar kalau aku mau pendamping yang sepadan. Livia itu beda sama kamu. Dia wanita kelas atas, pendidikannya tinggi, orang tuanya terpandang. Dia pantas jadi nyonya di rumah ini. Bukan kamu yang cuma lulusan SMK dan kerjanya jahit baju." Hatiku mencelos. Hinaan itu begitu spesifik dan tajam. Padahal butik kecilku itulah yang menopang hidup kami saat dia di PHK 3 tahun lalu. Tapi sekarang, dia menginjak-injak harga diriku seolah aku hanyalah kotoran di sepatunya. "Sudahlah, aku malas debat sama kamu. Waktuku sempit." Dika melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. "Dengar baik-baik. Orang tua Livia itu orang kaya lama. Seleranya tinggi. Lidah mereka nggak bisa makan sembarangan. Mereka mau datang nanti malam jam 7. Aku sudah bilang ke mereka kalau aku punya private chef yang masakannya setara bintang 5. Itu kamu. Jadi kamu anggap aku koki? Pembantu? Anggap saja itu peran terakhir kamu untuk menebus kekuranganmu selama jadi istriku." Jawabnya enteng. "Sekarang, bawa barang rongsokanmu itu ke kamar belakang. Ada kamar kosong di dekat tempat cuci baju.
Itu kamar buat pembantu, cocok buat kamu. Jangan coba-coba masuk ke kamar utama di lantai atas. Itu kamar suci aku dan masa depanku. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Harga diriku diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Ingin rasanya aku berteriak, memukul wajahnya, lalu pergi dari sini. Tapi entah kenapa, kakiku terasa berat. Ada rasa penasaran, ada rasa sakit yang menuntut penyelesaian, dan ada logika yang mulai berjalan perlahan di balik emosiku yang meledak-ledak. Kalau aku pergi sekarang, dia menang. Kalau aku pergi sekarang, aku hanya akan jadi wanita yang dicerai dan diusir. Tidak, aku tidak boleh pergi seperti pecundang. Tanpa menjawab sepatah kata pun, aku membalikkan badan. Aku menyeret langkahku menuju arah yang ditunjuk Dika. Lorong menuju bagian belakang rumah itu terasa sempit dan gelap, kontras dengan ruang tamu yang terang benderang. Aku melewati ruang makan yang mewah dengan meja panjang dari kayu jati utuh dan kursi-kursi berukir indah. Di sanalah nanti malam drama ini akan terjadi. Aku sampai di area servis, bagian belakang rumah yang biasanya digunakan untuk mencuci dan menjemur. Di sana ada sebuah pintu kecil dari kayu triplek yang catnya sudah mengelupas. Aku membukanya. Bau apek dan debu langsung menyergap. Kamar itu kecil, hanya muat satu kasur busa tipis tanpa dipan dan sebuah lemari plastik reot. Lantainya kotor, ada sarang laba-laba di sudut plafon. Inilah tempat yang disediakan suamiku untukku. Sementara dia tidur di kamar utama yang pasti mewah dan nyaman, dia menempatkanku di sini. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan. Aku melempar tas ranselku ke atas kasur busa yang berdebu itu. Aku duduk di tepiannya, menutupi wajahku dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Betapa bodohnya aku. Selama ini aku buta. Aku bekerja keras, menabung, mengiriminya uang setiap bulan karena dia bilang biaya hidup di kota ini mahal. Ternyata uang itu dia pakai untuk menyewa rumah mewah ini, untuk berfoya-foya dengan wanita lain, untuk membangun dunia palsunya. Dan sekarang, dia memintaku memasak untuk merayakan pengkhianatannya. Aku mengangkat wajahku, menatap cermin kusam yang tergantung miring di dinding kamar itu. Bayangan di cermin itu terlihat menyedihkan. Matanya bengkak, wajahnya lelah. Tapi di balik tatapan sendu itu, ada api yang mulai menyala. Api dendam. Baik, Mas Dika, bisikku pada pantulan diriku sendiri. Kamu mau aku masak? Aku akan masak. Kamu mau aku jadi pelayan? Aku akan layani. Tapi ingat satu hal, pelanggan adalah raja, tapi koki adalah orang yang menentukan apa yang masuk ke perut raja. Aku berdiri, menghapus air mataku dengan kasar. Rasa kantuk dan lelahku seolah menguap, digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Aku membuka tasku, mengambil peralatan mandi. Aku akan mandi, membersihkan diri dari debu perjalanan dan sisa-sisa kelemahanku. Setelah ini, aku bukan lagi Arini si istri yang cengeng. Aku adalah Arini, sang sutradara yang akan memainkan peran terbaik dalam hidupku di panggung sandiwara yang diciptakan suamiku sendiri. Aku keluar dari kamar sempit itu menuju kamar mandi pelayan yang letaknya bersebelahan. Air dingin mengguyur tubuhku, menyegarkan pikiran yang sempat ruwet. Setiap tetes air seolah membasuh rasa cintaku pada Dika, meluruhkannya bersama kotoran, dan menyisakan hati yang dingin dan keras. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian dengan setelan kaos dan celana panjang bersih yang kubawa, aku melangkah keluar. Dika sudah tidak ada di ruang tamu. Mungkin dia sedang bersiap-siap di kamar suci-nya. Aku berjalan menuju dapur. Dapur bersih yang luas, dilengkapi kitchen set modern berwarna hitam elegan. Di sanalah aku akan menyiapkan sajian terakhir untuk tuan pembohongan. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memandangi kemewahan yang terpampang di depan mataku. Dapur ini jauh lebih bagus daripada dapur di rumah kami, rumah sederhanaku yang cicilannya juga sebagian besar kubayar sendiri. Countertopnya terbuat dari granit hitam mengkilap, kompor tanam 5 tungku, oven berukuran besar, dan kulkas 2 pintu yang canggih. Semuanya terlihat baru dan mahal. Hatiku terasa nyeri membayangkan berapa banyak uang yang dihabiskan Dika untuk semua ini, uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dika muncul, kini ia sudah berganti pakaian lagi.
Ia mengenakan kemeja sutra berwarna biru tua yang membuatnya terlihat necis. Di tangannya, ia membawa sebuah apron berwarna hitam yang terlihat profesional. Tanpa basa-basi, ia melempar apron itu ke arahku. Kain itu melayang di udara dan mendarat tepat di wajahku, menutupi pandanganku sejenak. Bau kain baru bercampur aroma parfum Dika yang menyengat membuatku mual. Pakai itu, perintahnya datar. Ia berjalan menuju kulkas besar itu dan membukanya lebar-lebar. Lihat isinya. Aku nggak main-main soal makan malam ini. Aku melangkah mendekat, mengintip isi kulkas. Mataku membelalak. Di sana tersusun rapi bahan-bahan makanan premium yang harganya bisa membuat gaji bulananku terasa seperti uang receh. Ada beberapa potong daging Wagyu A5 dengan marbling yang sempurna, seekor lobster besar yang masih segar di dalam wadah khusus, kaleng caviar, jamur trufle hitam, dan berbagai macam keju impor serta sayuran organik yang masih segar. Wagyu ini harganya 5 juta per kilo, kata Dika dengan nada sombong, menunjuk daging itu. Lobster ini diterbangkan langsung dari luar negeri. Jangan sampai kamu gosongkan sedikit pun. Kalau sampai rasanya nggak enak, kamu ganti rugi 10 kali lipat. Aku menatapnya tak percaya. Kamu beli semua ini pakai uang dari mana, Mas? Bulan lalu kamu bilang gajimu dipotong kantor karena kinerja perusahaan turun. Kamu minta aku transfer buat bayar listrik rumah ini. Ternyata kamu beli daging 5 juta? Dika tertawa meremehkan, seolah pertanyaanku adalah lelucon paling lucu sedunia. Itu namanya strategi, Arini. Uang kamu itu ya uang aku juga sebagai suami. Lagian, investasi buat menjamu calon mertua kaya itu penting. Kalau aku berhasil menikahi Livia, harta warisannya 7 turunan nggak akan habis. Uang receh kamu itu nggak ada artinya nanti. Tanganku gemetar ingin menampar mulutnya yang lancang itu. Dia mengakui secara terang-terangan bahwa dia memeras keringatku untuk memuluskan rencananya menikahi wanita lain. Betapa hinanya laki-laki ini. Dengar instruksinya, potong Dika, mengabaikan tatapan marahnya. Ia mulai mendikte seperti bos kepada bawahan. Untuk pembuka, buat lobster bisque. Harus kental, creamy, dan gurih. Jangan sampai amis. Main course-nya, Wagyu steak tingkat kematangan medium rare. Jangan well done, orang kaya nggak makan daging alot. Pelengkapnya mashed potato pakai truffle oil dan tumis asparagus. Penutupnya, bikin coklat lava cake yang lumer sempurna. Mengerti? Aku diam saja, mencerna setiap perintahnya. Menu-menu ini memang keahlianku. Dulu, sebelum menikah, aku pernah bekerja di dapur restoran hotel bintang 4. Dika tahu itu. Dia tahu persis kemampuanku, dan sekarang dia memanfaatkannya untuk menjamu selingkuhannya. Ironi yang sangat kejam. Kenapa diam? Bisu, bentaknya lagi, memukul meja dapur dengan telapak tangannya. Brak? Iya, aku mengerti. Jawabku singkat, menekan emosiku sedalam mungkin. Bagus. Dan satu lagi, ini yang paling penting, Dika mendekatkan wajahnya, menatapku tajam penuh ancaman. Nanti saat tamu datang, kamu jangan pernah sekali-kali mengaku sebagai istriku. Kamu perkenalkan dirimu sebagai Mbak Rini, kepala asisten rumah tangga yang khusus mengurus dapur. Pakai seragam hitam putih, jangan pakai baju gembelmu itu. Kalau sampai Livia atau orang tuanya tahu siapa kamu sebenarnya, atau kalau kamu bikin ulah sedikit saja, ingat ini baik-baik, Arini. Dika merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ia menepuk-nepuk amplop itu ke pipiku pelan namun menghina. Di dalam brankas di atas, aku sudah siapkan surat cerai. Kalau malam ini kacau, besok pagi kamu aku talak 3 dan aku pastikan kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun harta gonogini. Kamu akan jadi janda miskin yang gak punya apa-apa. Sekarang kerjakan. Tamu datang jam 7. Kamu punya waktu 4 jam. Jangan kecewakan aku. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Dika berbalik dan melenggang pergi, bersiul kecil seolah tanpa beban. Ia meninggalkanku sendirian di dapur mewah yang terasa seperti penjara ini. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu, pertahananku runtuh. Aku merosot ke lantai, memeluk lutut. Isak tangis yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Dadaku sesak bukan main. Rasa sakit dikhianati, dimanfaatkan,
dan dihina oleh orang yang paling kucintai, rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Aku menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala kepedihan. Kenapa hidupku jadi begini? Apa salahku? Aku setia, aku sabar, aku bekerja keras membantu ekonominya. Kenapa balasannya sekejam ini? Mataku tertumbuk pada struk belanja yang tergeletak di meja dapur. Mungkin terjatuh saat Dika mengeluarkan bahan-bahan tadi. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Di sana tertera total belanjaan puluhan juta rupiah. Dan di bagian bawah struk, mataku membelalak melihat metode pembayarannya, kartu kredit Bank X, 5.678. Itu nomor kartu kredit tambahanku. Kartu kredit yang limitnya besar karena menggunakan jaminan depositoku, tabungan warisan dari almarhum ibu yang kujaga mati-matian. Dika memegang kartu tambahannya dengan alasan untuk dana darurat. Ternyata, darurat, baginya adalah membeli wagyu untuk selingkuhan. Darahku mendidih. Tangisku berhenti seketika. Air mataku mengering, tergantikan oleh nyala api amarah yang membakar hangus rasa sedihku. Dia bukan hanya mengkhianati cintaku, dia juga merampokku. Dia mau menceraikanku tanpa harta gono gini? Lucu sekali. Dia lupa kalau selama ini, hampir semua aset yang dia banggakan, uang muka mobil, bahkan mungkin sewa rumah ini, bersumber dari uangku yang dia kelola dengan dalih investasi. Aku berdiri perlahan. Kakiku kini menapak kuat di lantai. Aku mengambil apron hitam yang tadi dilempar Dika, lalu mengikatnya erat di pinggangku. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku bukan lagi korban. Mataku menyapu sekeliling dapur. Mataku tertuju pada sebuah map yang tertinggal di atas meja bar di sudut ruangan, di bawah tumpukan majalah properti. Sepertinya Dika teledor meninggalkan berkas di sana. Aku mendekat dan membukanya. Jantungku berdegup kencang saat membaca isinya. Itu adalah perjanjian sewa beli rumah ini. Dan di sana, tertera nama penyewanya, Dika. Tapi yang membuatku terkejut adalah lampiran bukti transfer uang muka yang sangat besar. Tanggal transfernya sama persis dengan tanggal saat aku mencairkan asuransi pendidikan yang kusiapkan untuk calon anak kami nanti. Waktu itu Dika bilang uangnya hilang karena investasi bodong, dan dia minta maaf sambil menangis-nangis di kakiku. Ternyata, uang itu dia pakai untuk rumah ini. Cukup. Sudah cukup sandiwara ini. Aku mengambil ponselku dari saku. Aku mencari satu nama di kontakku. Pak Burhan, pengacara keluarga almarhum ayahku yang selama ini membantuku mengurus aset warisan. Meskipun Dika selalu berusaha menghalangiku untuk berkonsultasi dengannya. Aku menekan tombol panggil. Setelah 2 nada sambung, suara berat Pak Burhan terdengar. Halo, Nak Arini? Tumben menelepon. Pak Burhan, maaf mengganggu. Suaraku terdengar dingin dan tegas, bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Tolong kirimkan salinan semua bukti kepemilikan aset saya, mutasi rekening yang Bapak curigai selama ini, dan siapkan draft gugatan cerai atas nama saya. Saya butuh berkas fisiknya dikirim via kurir instan ke alamat yang akan saya kirimkan sekarang. Penting, Pak. Ini soal hidup dan mati. Pak Burhan terdengar kaget namun sigap. Baik, Nak. Bapak sudah lama curiga dengan suamimu. Bapak akan siapkan semuanya. Kurir akan sampai dalam 2 jam. Aku menutup telepon. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. Dika menginginkan full course mewah? Aku akan memberikannya. Aku akan memasak dengan kemampuan terbaikku. Aku akan membuat daging itu begitu lembut, sausnya begitu lezat, hingga mereka terlena. Dan saat mereka sedang menikmati suapan kemewahan itu, aku akan menyajikan hidangan penutup yang sesungguhnya. Aku mengambil pisau dapur yang tajam, mengamatinya di bawah lampu yang terang. Kilatannya memantulkan wajahku yang kini tanpa air mata. Wajah seorang wanita yang siap membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Mari kita mulai memasak, Mas Dika, bisikku lirih. Pisau dapur yang tajam itu berkilatan ditimpa cahaya lampu gantung kristal yang menggantung mewah di tengah dapur. Tanganku yang tadinya gemetar karena tangis, kini bergerak mantap dan terukur saat mengiris daging wagyu A5 yang harganya setara dengan biaya hidupku selama 3 bulan. Setiap irisan yang kubuat terasa seperti sedang memotong putus benang-benang cinta yang selama ini menyambungkan hatiku dengan Mas Dika. Daging merah segar dengan gurat lemak putih yang indah itu tergeletak pasrah di talenan,
Sama pasrahnya seperti nasibku beberapa jam yang lalu. Namun sekarang, segalanya berbeda. Aku menyalakan kompor. Api biru menyambar, memanaskan wajan datar yang sudah kusiapkan. Suara mendesis terdengar saat mentega dan bawang putih masuk ke dalamnya, menyebarkan aroma harum yang menggugah selera ke seluruh penjuru ruangan. Bagi orang awam, aroma ini adalah aroma kemewahan, aroma jamuan kelas atas. Tapi bagiku saat ini adalah aroma pengkhianatan. Aku sedang memasak untuk merayakan kehancuranku sendiri, atau lebih tepatnya, kehancuran suamiku yang tertunda. Pikiranku melayang ke masa lalu saat tanganku sibuk mengupas kulit udang untuk kaldu lobster bisque. Aku teringat bagaimana aku dan Mas Dika dulu sering makan mie instan satu bungkus berdua di kamar kos sempit kami di awal pernikahan. Waktu itu dia berjanji, "Sabar ya, Dek. Nanti kalau aku sukses, kamu gak akan masak mie lagi. Kamu akan duduk manis makan enak." Janji itu memang ditepatinya hari ini. Aku tidak masak mie, aku masak lobster. Tapi bukan aku yang akan duduk manis menikmatinya, melainkan wanita lain yang merampas tempatku. Sambil menunggu kaldu mendidih, aku mendengar suara motor berhenti di depan pagar samping, dekat area servis. Itu pasti kurir yang dikirim Pak Burhan. Aku mengecilkan api kompor, lalu setengah berlari menuju pintu samping. Jangan sampai Mas Dika tahu. Jantungku berpacu cepat, takut kalau Mas Dika sedang berada di dekat situ. Aku membuka pintu pelan-pelan. Seorang kurir berjaket oranye berdiri di sana, sambil menyodorkan amplop coklat tebal yang disegel rapat. "Paket untuk Mbak Arini?" tanyanya. "Iya, saya sendiri." "Terima kasih, Mas," jawabku cepat, langsung menyambar paket itu dan menandatangani resi digital. Begitu kurir pergi, aku mengunci pintu kembali dengan tangan gemetar. Aku mendekap amplop itu erat-erat di dada. Inilah senjataku. Inilah bumbu rahasia yang tidak ada dalam resep manapun. Aku membawanya ke sudut dapur yang tersembunyi di balik kulkas besar, lalu membukanya. Isinya lengkap. Salinan sertifikat rumah ini yang ternyata diatasnamakan Mas Dika tapi menggunakan dana dari rekeningku, rekening yang dia bilang hilang investasi. Ada juga bukti transfer rutin bulanan dari rekening Mas Dika ke sebuah rekening, atas nama Livia selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya fantastis. Dan yang paling menyakitkan sekaligus melegakan, surat gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Burhan. Materainya sudah tertempel, tinggal kutandatangani. Aku mengambil pulpen dari laci dapur, lalu dengan mantap membubuhkan tanda tanganku di atas materai itu. Rasanya aneh. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Selesai sudah. Secara hukum agama dan sebentar lagi hukum negara, aku sudah melepaskan dia. Aku menyembunyikan berkas-berkas itu di laci paling bawah, di bawah tumpukan kain lap dapur yang jarang dipakai. Nanti akan ada waktunya berkas-berkas ini dihidangkan. Bengong aja. Suara bentakan Mas Dika membuatku melonjak kaget. Dia sudah berdiri di ambang pintu dapur, menatapku curiga. "Mana supnya? Sudah jadi belum?" "Jangan lelet," omelnya sambil melangkah masuk. Dia mencicipi saus mushroom yang sedang kurebus dengan ujung jari telunjuknya, lalu meludahkannya ke wastafel dengan gaya dramatis yang dibuat-buat. "Cuy, kurang asin dikit. Kamu mau bikin tamu aku darah rendah." Padahal aku tahu rasanya sudah pas. Lidahku tidak pernah salah. Dia hanya mencari-cari kesalahan untuk memuaskan egonya, untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. "Iya, Mas." "Nanti ditambahkan," jawabku datar tanpa membantah. "Ingat ya, platingnya harus cantik. Jangan kayak makanan warteg. Pakai piring porselen yang ada di lemari kaca itu. Itu piring impor dari Italia," perintahnya sambil menunjuk lemari pajangan. Aku mengangguk patuh. Mas Dika menatapku sebentar, seolah mencari sisa-sisa perlawanan di mataku. Tapi aku menunduk, menyembunyikan sorot mataku yang tajam. Melihatku tunduk, dia tersenyum puas. Baginya, aku sudah berhasil dia taklukkan menjadi pelayan yang patuh. Dia tidak tahu bahwa pelayan yang dia hina ini sedang meracik kehancurannya di atas piring porselen Italia yang dia banggakan. 2 jam berikutnya berlalu dalam kesibukan yang membisu. Aku memanggang kentang,
menumis asparagus dengan butter dan bawang putih, serta memastikan lava cake di dalam oven mengembang sempurna. Aroma daging panggang memenuhi dapur. Semuanya terlihat sempurna secara visual. Kini tiba saatnya bagian yang paling krusial. Aku menyiapkan troli makanan dari besi berwarna emas. Aku menata piring-piring saji di atasnya. Untuk hidangan pembuka dan utama, aku meletakkan makanan yang sesungguhnya. Namun, untuk hidangan penutup, aku menyiapkan piring khusus. Di piring paling besar yang seharusnya untuk Mas Dika, aku tidak meletakkan kue. Aku mengambil berkas-berkas dari laci bawah tadi. Aku melipat rekening koran yang penuh dengan tinta merah hutang dan bukti transfer ke Livia, lalu menatanya sedemikian rupa di atas piring. Di atas tumpukan kertas itu, aku letakkan surat gugatan cerai sebagai garnish utamanya. Aku melakukan hal yang sama untuk piring yang akan disajikan ke orang tua Livia dan Livia sendiri. Foto-foto bukti perselingkuhan Mas Dika dengan wanita lain sebelum Livia, yang juga dikirimkan Pak Burhan sebagai bonus investigasi, kutata rapi di piring mereka. Setelah semua menu spesial itu tertata, aku menutupnya dengan tudung saji, kloce, perak yang mengkilap. Dari luar, semuanya tampak seperti hidangan mewah yang misterius. Tidak ada yang bisa melihat isinya sampai tudung itu dibuka. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang gelap. Rasanya seperti menunggu bom waktu meledak. Aku memandangi pantulan diriku di permukaan tudung saji perak itu. Wajahku terlihat lelah, tapi bibirku menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Nikmatilah makan malam terakhirmu sebagai orang kaya palsu, Mas, bisikku pada tudung saji itu. Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi. Suaranya nyaring menggema ke seluruh rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 7 tepat. Mereka sudah datang. Arini, cepat ganti baju. Jangan keluar dulu sebelum aku panggil, teriak Mas Dika dari ruang tengah. Suaranya terdengar gugup namun bersemangat. Aku segera melepas apron kotor dan menggantinya dengan apron bersih serta seragam hitam putih yang tadi disiapkan Mas Dika. Sebuah kemeja putih kebesaran bekas dia dan celana kain hitam. Aku mengikat rambutku ke belakang dengan rapi, menyembunyikan helai-helai rambut yang berantakan. Aku membasuh wajahku sekali lagi, memastikan tidak ada jejak air mata. Saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat Arini si istri yang teraniaya. Aku melihat seorang eksekutor yang siap menjalankan tugasnya. Tamu kehormatan sudah tiba, dan panggung sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya. Suara deru mesin mobil halus terdengar berhenti tepat di depan teras. Dari celah jendela dapur yang sedikit terbuka, aku mengintip keluar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap terparkir angkuh. Seorang sopir berseragam turun membukakan pintu penumpang. Keluarlah sepasang suami istri parubaya yang berpenampilan sangat perlente. Si bapak mengenakan setelan jas abu-abu yang terlihat mahal, sementara si ibu mengenakan gaun sutra dengan selendang batik dan perhiasan emas yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Lalu, dari pintu sebelah kiri, turunlah seorang wanita muda. Cantik, harus kuakui. Rambutnya panjang bergelombang dicat kecoklatan, kulitnya putih mulus perawatan klinik mahal. Ia mengenakan dress selutut berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Inilah Livia. Wanita yang dibiayai Mas Dika menggunakan uang masa depanku. Melihatnya tertawa manja sambil menggandeng lengan Mas Dika yang menyambut mereka di pintu, darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Selamat datang, Om, Tante, sayang. Silakan masuk ke gubuk sederhana saya, terdengar suara Mas Dika yang dibuat selembut dan sesopan mungkin. Wah, Dika, ini sih bukan gubuk. Ini istana, puji Ibu Livia dengan nada yang dibuat-buat. Matanya menyapu bangunan rumah dengan tatapan menilai. Lokasinya juga strategis ya. Berapa harga tanah di sini per meter sekarang? Ah, Tante bisa saja. Ya, lumayanlah, Tan. Investasi kecil-kecilan. Jawab Mas Dika merendah, tapi aku tahu dadanya pasti sedang membusung sombong. Investasi? Uang muka rumah ini saja hasil mencuri tabunganku. Mereka masuk ke ruang tamu. Suara tawa dan obrolan basa-basi terdengar riuh. Aku menarik napas panjang, mengatur detak jantungku. Sekarang giliranku masuk. Mas Dika sudah memberi kode lewat pesan singkat. Bawa minumannya keluar sekarang. Aku menata 4 gelas welcome drink,
jus jeruk segar dengan daun mint, di atas nampan. Tanganku dingin, tapi nampan itu tidak bergoyang sedikit pun. Aku melangkah keluar dari dapur menuju ruang tamu. Kepalaku tertunduk, memerankan peran pelayan yang patuh sesuai skenario Mas Dika. "Permisi, Tuan, Nyonya, silakan minumannya," ucapku pelan sambil meletakkan gelas satu persatu di meja marmer. Suasana hening sejenak. Aku bisa merasakan tatapan mata mereka tertuju padaku. "Dik, ini pembantu barumu?" tanya Livia. Suaranya cempreng dan manja. Aku masih menunduk, tapi ekor mataku melirik ke arahnya. Dia menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah benda kotor yang merusak pemandangan indahnya. "Iya, sayang. Baru datang tadi pagi dari kampung. Makanya agak kucel, belum sempat ke salon," jawab Mas Dika sambil tertawa renyah, seolah menghina istrinya sendiri adalah lelucon yang lucu. "Pantas saja. Baunya agak apek ya, Ma." Livia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung, lalu menoleh ke ibunya mencari persetujuan. Ibunya mengangguk setuju sambil menyeruput jus jeruknya. "Iya, Dika. Kamu harus perhatikan kebersihan asisten rumah tangga. Jangan sampai merusak selera makan kita. Kita ini kan biasa higienis." "Maaf, Nyonya," ujarku lirih. Tanganku mengepal erat di sisi nampan, menahan keinginan untuk menyiramkan sisa jus jeruk ke wajah bedak tebal wanita tua itu. "Sabar, Arini. Sabar. Sebentar lagi mereka akan memakan kesombongan mereka sendiri." Sudah. Mbak, sana balik ke dapur. Siapkan makan malamnya. Jangan keluar lagi sebelum saya panggil," perintah Mas Dika dengan nada tuan besar. "Baik, Tuan," jawabku. Aku membalikkan badan dan berjalan kembali ke dapur. Di belakangku, aku mendengar Livia berbisik, "Kamu kok baik banget sih, Yang? Kalau aku jadi kamu, pembantu dekil kayak gitu nggak bakal aku izinkan masuk ruang tamu. Namanya juga orang butuh kerjaan, Yang." "Aku kan jiwa sosialnya tinggi," balas Mas Dika. Aku menutup pintu dapur dan bersandar di baliknya. Napasku memburu. "Jiwa sosial," katanya? Laki-laki yang bahkan tidak pernah mengirim uang sepeser pun untuk ibunya sendiri di kampung, sekarang mengaku berjiwa sosial di depan calon mertua kaya? Kemunafikan ini benar-benar memuakkan. Aku kembali fokus pada troli makanan. Waktunya eksekusi semakin dekat. Aku memeriksa sekali lagi isi piring-piring di balik tudung saji itu. Semuanya sudah siap. Menu pembuka dan utama sudah tertata cantik. Dan menu, kejutan, juga sudah aman di tempatnya. Sekitar 30 menit kemudian, Mas Dika menggiring tamu-tamunya menuju ruang makan. Ruang makan itu sudah disulap menjadi tempat fine dining. Lampu diredupkan, lilin-lilin dinyalakan di atas meja, memberikan nuansa romantis dan elegan. "Silakan duduk, Om, Tante. Livia, kamu di sebelah sini." Dika mengatur tempat duduk layaknya tuan rumah yang sempurna. "Wah, baunya harum sekali," puji ayah Livia, suara baritonnya terdengar berwibawa. "Sepertinya kokimu benar-benar jago masak." "Jelas dong, Om. Saya khusus datangkan dia karena masakannya spesialis western food. Kualitas hotel bintang 5, bual Mas Dika lagi." "Mbak, keluarkan makanannya," teriak Mas Dika. Inilah saatnya. Aku mendorong troli makanan keluar dari dapur. Roda troli berdecit pelan di atas lantai marmer, suara yang terdengar seperti intro musik horor di telingaku. Aku berjalan perlahan mendekati meja makan. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Keempat orang itu menatapku dan troli emas yang kedorong. Mereka tampak tidak sabar ingin menyantap hidangan mewah yang dijanjikan. "Silakan dinikmati hidangan pembukanya," kataku sambil menyajikan mangkuk-mangkuk lobster bisque. Mereka mulai menyantap sup itu. Enak sekali," seru Ibu Livia. Matanya berbinar. Teksturnya pas, rasanya creamy tapi nggak bikin eneg. "Dika, kamu pintar cari koki." "Terima kasih, Tante." Dika tersenyum lebar, dadanya membusung bangga. Dia melirikku sekilas dengan tatapan, "Bagus, kerjaanmu benar." Aku diam saja, berdiri di sudut ruangan seperti patung, mengawasi mereka makan. Melihat mereka menikmati masakan yang kubuat dengan tangan yang dikhianati rasanya sangat ironis. Mereka memuji masakanku,
tapi menghina keberadaanku. Setelah sup habis, aku membersihkan mangkuk kotor dan menyajikan hidangan utama. Wagyu steak dengan saus jamur dan kentang tumbuk truffle. Sekali lagi, pujian terlontar dari mulut mereka. Ayah Livia bahkan menepuk bahu Mas Dika. Saya suka seleramu, Dika. Jarang ada anak muda yang paham kualitas makanan seperti ini. Saya rasa kamu memang cocok jadi pendamping Livia. Masa depan kalian pasti cerah. Dika tampak seperti baru saja memenangkan lotre. Wajahnya berseri-seri. Terima kasih, Om. Restu Om dan Tante adalah segalanya buat saya. Saya janji akan membahagiakan Livia selamanya. Rumah ini, dan semua isinya, adalah bukti keseriusan saya. Aku menahan tawa getir. Janji manis yang sama pernah dia ucapkan pada bapakku 5 tahun lalu. Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Saat hidangan utama selesai dan piring-piring mereka sudah bersih, suasana hati di meja makan itu sedang berada di puncak kebahagiaan. Mereka tertawa, membicarakan rencana pertunangan resmi, membicarakan dekorasi pernikahan, bahkan membicarakan rencana bulan madu ke Eropa. Mas Dika memberi kode padaku. Kode untuk mengeluarkan hidangan penutup. Lava cake. Tapi, bukan lava cake yang akan keluar sekarang. Baiklah, kata Mas Dika sambil berdiri dan mengangkat gelas anggurnya. Sebelum kita masuk ke dessert, saya ingin menyampaikan sesuatu yang spesial untuk keluarga baru saya ini. Dia menatapku. Mbak, keluarkan sajian penutup spesialnya. Aku mengangguk. Aku mendorong troli lagi mendekat. Kali ini, di atas troli ada 4 piring besar yang tertutup tudung saji perak yang tinggi. Tidak ada aroma manis kue coklat yang tercium, tapi mereka terlalu sibuk dengan euforia mereka untuk menyadarinya. Aku meletakkan piring tertutup itu satu persatu di depan ayah Livia, ibu Livia, dan terakhir di depan Mas Dika. Mereka menatap tudung saji itu dengan penasaran. Apa ini, Dika? Kok misterius sekali? Tanya Livia manja. Kejutan, sayang, jawab Dika percaya diri, mengira aku sudah menyiapkan kue dengan tulisan, Will you marry me? Atau cincin berlian seperti yang mungkin pernah dia bayangkan dalam skenario narsisnya, padahal dia tidak pernah menyuruhku melakukan itu. Dia hanya terlalu percaya diri bahwa aku akan melakukan apa saja untuk membuatnya senang. Aku berdiri di ujung meja, tepat di antara mereka. Tanganku memegang pegangan tudung saji di piring milik ayah Livia. Silakan dibuka, kataku dengan suara yang kali ini terdengar lebih lantang dan tegas, bukan lagi suara cicitan tikus. Mas Dika menoleh padaku, keningnya berkerut. Dia menyadari perubahan nada bicaraku. Tapi sudah terlambat. Keempat tangan terulur, memegang pegangan tudung saji masing-masing. 1, 2, 3. Hitung Livia riang. Mereka mengangkat tudung saji itu bersamaan. Hening. Tidak ada seruan, wow. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada desah kekaguman. Yang ada hanya kesunyian yang mencekam. Senyum di wajah mereka perlahan luntur, digantikan oleh kerutan bingung, lalu mata yang membelalak kaget. Di piring Livia, terpampang jelas foto dirinya sedang berciuman dengan Dika di sebuah klub malam, bersanding dengan foto Dika sedang memeluk wanita lain di hotel 6 bulan lalu. Di piring orang tua Livia, tumpukan kertas merah menyala. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah salinan blacklist by checking atas nama Dika dan rincian hutang kartu kredit yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan di piring Mas Dika, sebuah map merah dengan judul tebal yang bisa dibaca dari jarak jauh, gugatan cerai. Apa-apaan ini? Suara ayah Livia memecah keheningan. Nadanya rendah, bergetar menahan amarah yang mulai naik. Dia mengambil kertas itu, membacanya sekilas. Wajahnya berubah merah padam. Dika? Apa maksudnya ini? Teriak Ibu Livia, melempar kertas itu ke wajah Dika. Mas Dika tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir. Dia menatap piringnya, lalu menatap piring Livia, lalu menatapku. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat daripada saat dia pura-pura sakit tadi pagi. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Ini pasti salah paham ini. Dika tergagap. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Aku melangkah maju 1 langkah. Aku melepas ikatan rambutku, membiarkannya tergerai. Lalu dengan gerakan lambat, aku melepas apron,
pelayan, yang membalut tubuhku dan melemparnya ke lantai, tepat di kaki Mas Dika. Tidak ada yang salah paham, kataku tenang, suaraku menggelegar di ruang makan yang hening itu. Selamat menikmati hidangan penutupnya, Tuan Dika. Itu adalah menu spesial bernama Kenyataan Pahit. Semoga rasanya sesuai dengan selera tinggi Anda. Keheningan di ruang makan itu bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah kehampaan yang mencekik, seolah-olah waktu telah berhenti berputar tepat ketika tudung saji perak itu terangkat. Cahaya lilin yang tadinya menciptakan suasana romantis kini justru mempertegas bayangan ketakutan di wajah Mas Dika, dan raut kebingungan yang perlahan berubah menjadi kemurkaan di wajah orang tua Livia. Aku berdiri tegak di ujung meja, bukan sebagai pelayan yang menunduk patuh, melainkan sebagai seorang hakim yang baru saja membacakan vonis mati bagi terdakwa yang duduk gemetar di kursi tuan rumah. Ayah Livia adalah yang pertama kali bereaksi. Tangan tuanya yang keriput namun masih terlihat kuat itu menyambar lembaran kertas di piringnya dengan kasar. Matanya menyipit, membaca deretan angka dan kalimat yang tertera di sana. Aku melihat rahangnya mengeras, urat-urat lehernya menonjol keluar seiring dengan napasnya yang memberat. "Apa ini?" geramnya. Suaranya rendah namun bergetar menahan amarah yang meluap-luap. Ia menatap Dika dengan sorot mata yang bisa membunuh. "Dika, jelaskan ini. Kenapa ada catatan blacklist dari Bank Indonesia atas namamu? Dan ini, total hutang kartu kredit macet senilai 500 juta rupiah? Tagihan pinjaman online 100 juta? Ibu Livia, yang duduk di sebelahnya, ikut merebut kertas itu. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga tak percaya. "Ya Tuhan, Papi, lihat ini. Mobil yang dia bawa kemarin, BPKB-nya digadaikan. Rumah ini, statusnya sewa beli yang menunggak 3 bulan. Jeritannya melengking, memecahkan sisa-sisa kesunyian di ruangan itu. Wajah wanita parubaya itu memerah padam, bedak tebalnya seolah tak mampu menutupi rasa malu dan syok yang menghantamnya. "Dika, kamu bilang kamu manajer sukses. Kamu bilang asetmu di mana-mana. Apa maksudnya ini semua hutang?" Mas Dika gelagapan. Wajahnya yang tadi sore terlihat segar dan angkuh kini pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya, melunturkan pomade mahalnya. Ia mencoba berdiri, tangannya terulur ke arah calon mertuanya dengan gemetar. "Om, Tante dengar dulu itu data lama. Itu kesalahan sistem bank. Saya bisa jelaskan. Saya korban penipuan data." "Bohong," potongku tajam. Suaraku menggema, memotong alibi busuknya dengan presisi yang mematikan. Semua mata kini tertuju padaku. Livia, yang sedari tadi bengong menatap foto-foto di piringnya, kini menatapku dengan campuran rasa jijik dan bingung. Di tangannya tergenggam erat foto Dika yang sedang merangkul wanita lain. Bukan aku, dan bukan Livia. "Siapa kamu sebenarnya?" desis Livia. "Kenapa pembantu berani lancang begini? Dan foto ini? Dika, siapa perempuan di foto ini? Ini tanggalnya minggu lalu saat kamu bilang dinas ke Bali." Aku tersenyum miring, lalu melangkah perlahan mendekati meja. Kakiku terasa ringan, beban yang selama ini menghimpit dadaku seolah terangkat satu persatu setiap kali aku membuka mulut. "Pembantu?" Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan dingin. "Nona Livia yang cantik, perkenalkan. Saya bukan pembantu. Saya bukan koki sewaan. Saya Arini." Aku menatap mata Mas Dika lekat-lekat, menantangnya untuk membantah. "Saya adalah istri sah Dika yang sudah dinikahinya selama 5 tahun. Wanita yang membiayai hidupnya, wanita yang membayar cicilan mobil yang sering dia pakai untuk menjemputmu, dan wanita yang uang tabungannya dicuri untuk membayar uang muka sewa rumah mewah ini." "Istri?" pekik Ibu Livia histeris. Ia langsung berdiri, kursi makannya terdorong ke belakang hingga jatuh berdebum. "Dika, kamu bilang kamu duda cerai mati. Kamu bilang istrimu sudah meninggal karena sakit 2 tahun lalu. Jadi kamu membohongi kami? Kamu mau menjadikan anak saya istri kedua? Atau simpanan?" "Tante, sumpah, Tante. Dia bohong. Dia cuma orang gila. Dia mantan pembantu yang obsesi sama saya." Mas Dika berteriak panik, berusaha mendekati Ibu Livia,
Tapi ayah Livia langsung mendorong dadanya dengan keras hingga Mas Dika terhuyung menabrak dinding. "Jangan sentuh istri saya, penipu," bentak ayah Livia. Napasnya memburu. "Saya sudah curiga dari awal. Gayamu terlalu tinggi untuk ukuran manajer cabang. Ternyata benar, semua ini palsu. Kamu parasit." Mas Dika, yang kini terpojok, menatapku dengan tatapan nyalang penuh kebencian. Urat-urat matanya merah. Dia merasa sudutnya sudah habis, dan seperti binatang buas yang terluka, dia mencoba menyerang. "Heh, Arini, tutup mulutmu. Siapa yang suruh kamu bikin drama begini, hah? Dasar istri nggak tahu diuntung. Saya sudah kasih kamu tempat tinggal, saya kasih makan, ini balasan kamu? Kamu mau hancurkan masa depan saya?" Dia melangkah maju hendak menamparku, tangannya sudah terayun di udara. Tapi aku tidak bergeming sedikit pun. Aku tidak takut. "Coba saja tampar," tantangku dingin. "Satu kali tanganmu menyentuh wajahku, visum akan keluar malam ini juga, dan detik itu juga kamu masuk penjara atas tuduhan KDRT. Ingat, Mas, pengacara saya sudah memegang semua bukti kekerasan verbal dan penelantaran yang kamu lakukan. Ditambah bukti pemalsuan dokumen yang baru saja dibaca Om Wijaya itu." Tangan Mas Dika berhenti di udara, gemetar hebat, lalu terkepal erat di sisi tubuhnya. Dia tidak berani. Nyalinya ciut di hadapan fakta hukum yang kusebutkan. Aku beralih menatap Livia. Gadis itu menangis sesenggukan, maskaranya luntur mengotori pipinya yang mulus. Dia terlihat hancur. "Livia," panggilku lembut namun tegas. "Lihat piringmu baik-baik. Foto itu diambil saat dia bilang ke kamu dia sedang rapat direksi. Wanita itu adalah sales promotion girl mobil yang baru dia dekati sebulan lalu. Kamu bukan satu-satunya, Livia. Kamu hanya salah satu dari sekian banyak investor yang dia incar. Bedanya, orang tuamu kaya raya, jadi kamu, ikan kakap yang mau dia pancing untuk melunasi hutang-hutangnya." Livia menatap Dika dengan tatapan jijik yang teramat sangat. "Dika, kamu menjijikkan." Dia melempar foto-foto itu ke wajah Dika. Kertas foto yang tajam menggores pipi Dika, meninggalkan bekas merah tipis. "Sayang, dengar dulu, Arini itu cuma cemburu." Dika masih mencoba membela diri dengan suara yang semakin putus asa, terdengar sangat menyedihkan. "Cukup." Ayah Livia menggebrak meja makan hingga piring-piring berguncang. "Kami sudah kenyang. Kenyang makan kebohongan kamu. Ayo Livia, kita pulang sekarang. Jangan pernah berhubungan lagi dengan penjahat ini." Ayah Livia menarik tangan istri dan anaknya. Mereka bergegas melangkah keluar dari ruang makan, meninggalkan hidangan wagyu dan lobster yang nyaris tak tersentuh. Mas Dika panik, dia berlari mengejar mereka sampai ke teras, mencoba meraih tangan Livia. Liv, tunggu. Jangan percaya dia. Aku cinta sama kamu, Liv. Asetku banyak. Liv, rumah ini milikku. Teriaknya histeris di tengah malam buta. Tapi Livia menepis tangannya kasar. "Milikmu? Istrimu bilang ini sewa beli pakai uang dia. Dasar miskin. Jangan pernah hubungi aku lagi." Pintu mobil mewah itu terbanting keras. Detik berikutnya, mesin menderu, dan mobil itu melesat pergi meninggalkan pekarangan rumah, membawa serta impian Dika untuk menjadi orang kaya mendadak lewat jalur pernikahan. Mas Dika berdiri mematung di teras, menatap lampu belakang mobil yang menghilang di kegelapan. Bahunya turun, tubuhnya lemas. Keheningan malam kembali menyelimuti perumahan elit itu, hanya diselingi suara jangkrik yang terdengar seperti mengejek nasibnya. Aku berjalan pelan menyusulnya ke teras. Aku berdiri di ambang pintu, bersedekap dada, menatap punggung laki-laki yang pernah kucintai setengah mati itu. Kini, tidak ada rasa cinta yang tersisa. Bahkan rasa benci pun mulai memudar, digantikan oleh rasa kasihan pada betapa menyedihkannya hidup seseorang yang dibangun di atas pondasi dusta. Dika berbalik perlahan. Wajahnya kacau balau. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Dia menatapku. Tatapan itu berubah-ubah dalam hitungan detik. Dari syok, menjadi sedih, lalu tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. "Puas kamu?" teriaknya tepat di depan wajahku. Ludahnya menyiprat.
Puas kamu hancurkan hidupku? Apa salahku sama kamu, Arini? Aku cuma mau kita hidup enak. Aku mau sukses. Kenapa kamu malah tusuk aku dari belakang di depan calon investorku? Aku menatapnya datar, tanpa emosi. Salahmu? Kamu tanya apa salahmu? Aku melangkah maju, memaksanya mundur. Salahmu adalah kamu menganggap aku bodoh. Salahmu adalah kamu memintaku datang jauh-jauh saat kamu sehat walafiat, hanya untuk melayani nafsu serakahmu. Salahmu adalah kamu mengkhianati pernikahan kita bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan merampok masa depan kita. Aku suamimu. Wajar aku pakai uangmu. Bantahnya, logikanya sudah terpelintir. Harusnya kamu dukung aku. Kalau aku nikah sama Livia, kamu juga bakal kecipratan enak. Aku bisa kasih kamu uang bulanan lebih besar daripada hasil jahit baju bututmu itu. Plak! Tanganku melayang mulus mendarat di pipinya. Tamparan yang keras, panas, dan menyengat. Tamparan yang mewakili 5 tahun kesabaranku. Dika terhuyung ke samping, memegangi pipinya dengan mata terbelalak kaget. Dia tidak menyangka istri yang selama ini penurut bisa melakukan itu. Jangan pernah hina pekerjaanku, desisku tajam. Uang jahit, butut, itulah yang memberimu makan saat kamu di PHK. Uang itulah yang membayar jas yang kamu pakai sekarang. Dan soal kecipratan enak dari pernikahanmu dengan Livia, Mas, kamu sakit jiwa. Kamu pikir aku wanita macam apa yang mau dimadu demi uang haram hasil tipu-tipu? Sekarang, lanjutku sambil menunjuk ke arah gerbang yang terbuka. Pergi. Dika melongo. Apa? Pergi kemana? Ini rumahku. Rumahmu? Aku tertawa sinis. Mas, coba baca lagi berkas yang ada di piringmu tadi. Kontrak sewa beli rumah ini memang atas namamu, tapi autodebitnya dari rekeningku. Dan tadi sore, setelah aku tanda tangan gugatan cerai, aku sudah menelepon pemilik rumah dan agen properti. Aku membatalkan sewa beli ini karena adanya unsur penipuan penggunaan dana. Pemilik rumah setuju untuk memutus kontrak sepihak dan mengembalikan sisa deposit ke rekeningku. Besok pagi, tim agen properti akan datang untuk menyegel rumah ini. Jadi, Dika tergagap, wajahnya semakin pucat. Malam ini, statusmu di sini adalah penumpang gelap. Dan aku, sebagai orang yang membayar sewanya sampai detik ini, mengusirmu. Sekarang. Dika menggelengkan kepalanya panik. Nggak mungkin. Arini, Dek jangan begini, aku tidur di mana? Dompetku di mobil. Dia meraba sakunya mencari kunci mobil. Aku mengangkat tangan kananku, menggoyangkan kunci mobil Honda CR-V yang selama ini dia banggakan. Cari ini? Tadi aku ambil di meja saat menyajikan minuman. Dan asal kamu tahu, mobil ini atas namaku, BPKB-nya memang kamu gadaikan, tapi aku sudah lapor polisi soal penggelapan aset dalam pernikahan. Mobil ini akan kuamankan sebagai barang bukti. Dika jatuh berlutut. Kakinya seolah tak bertulang lagi. Segala kesombongannya, segala arogansinya, runtuh tak bersisa. Dia menangis. Kali ini tangisan yang benar-benar jelek dan putus asa. Dia memeluk kakiku. Dek, ampun dek, jangan tinggalin aku hilaf, aku cuma mau bahagiain kamu, tolong jangan usir aku nggak punya siapa-siapa di kota ini, aku sakit, dek perutku beneran sakit sekarang. Aku menatapnya dari atas. Dulu, pemandangan ini akan membuat hatiku luluh lantak. Tapi sekarang, hatiku beku. Sakit? Tanyaku datar. Minum obat. Ada apotek 24 jam di depan komplek. Jalan kaki cuma 15 menit. Sekarang, lepas kakiku. Aku mengentakkan kakiku hingga pegangannya terlepas. Tanpa menoleh lagi, aku masuk ke dalam rumah dan membanting pintu utama tepat di depan wajahnya. Aku memutar kunci ganda, lalu memasang rantai pengaman. Dari luar, terdengar gedoran dan teriakan Dika yang memanggil-manggil namaku, memohon, lalu memaki, lalu menangis lagi. Tapi suara itu terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain yang tak lagi tersentuh olehku. Aku bersandar di pintu yang tertutup rapat itu, menarik napas panjang. Udara di dalam rumah ini masih dingin, tapi entah kenapa, dadaku terasa hangat dan lapang.
Beban ribuan ton baru saja terangkat dari pundakku. Suara gedoran di pintu depan perlahan mereda, berganti dengan keheningan malam yang absolut. Mungkin Dika sudah lelah. Atau mungkin dia sudah sadar bahwa tidak ada gunanya berteriak pada tembok baja yang membentengi hatiku. Atau mungkin, dia malu karena lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala akibat keributan tadi, dan satpam komplek pasti sebentar lagi akan datang untuk mengusirnya karena mengganggu ketertiban umum. Biarlah. Itu bukan lagi urusanku. Urusanku dengan pria bernama Dika Pradana sudah selesai tepat saat tinta di surat cerai itu mengering. Aku melangkah kembali ke ruang makan. Lilin-lilin di atas meja masih menyala, apinya bergoyang pelan tertiup angin dari AC. Pemandangan di meja itu sungguh kacau namun artistik. Piring-piring porselen mewah berisi hidangan kelas dunia bersanding dengan kertas-kertas tagihan yang berserakan. Sebuah instalasi seni yang menggambarkan keruntuhan sebuah ambisi. Perutku berbunyi nyaring. Baru kusadari, sejak roti tawar kering dibus tadi pagi, belum ada makanan yang masuk ke perutku. Rasa lapar yang manusiawi akhirnya mengambil alih setelah adrenalin di tubuhku surut. Aku menarik kursi utama, kursi yang biasanya diduduki Dika dengan segala keangkuhannya sebagai kepala keluarga. Aku duduk di sana, merasakan empuknya bantalan kursi yang selama ini seolah haram untuk kududuki. Di depanku, sepiring wagyu steak milik Dika masih utuh, belum tersentuh sedikit pun. Daging itu sudah dingin, sausnya mulai mengental, tapi bagiku, itu terlihat seperti hidangan kemenangan. Aku mengambil pisau dan garpu perak yang berat. Dengan tenang, aku memotong daging itu. Teksturnya begitu lembut, pisauku meluncur tanpa hambatan. Aku menyuapkan potongan daging itu ke mulutku. Dingin, tapi rasanya luar biasa. Gurihnya daging bercampur dengan aroma truffle yang mewah meledak di lidahku. Enak, gumamku pada ruangan kosong itu. Ternyata aku memang koki yang hebat. Sambil mengunyah, mataku menyapu sekeliling ruangan megah ini. Rumah ini indah, harus kuakui. Tapi rumah ini kosong. Bukan kosong dari perabot, tapi kosong dari jiwa. Dika membangun semua ini bukan untuk tempat pulang, tapi untuk pameran. Dan sekarang, pameran itu sudah tutup permanen. Aku menghabiskan steak itu perlahan, menikmati setiap suapan seolah ini adalah meditasi. Aku memikirkan apa yang akan terjadi besok. Besok aku akan pulang. Bukan naik bus ekonomi yang menyiksa, tapi aku akan membawa mobilku sendiri, Honda CR-V yang kuncinya kini tergeletak manis di samping piringku. Aku akan menjual mobil itu sesampainya di kota asalku untuk menutup kerugian tabunganku yang diambil Dika, dan sisanya akan kupakai untuk mengembangkan butikku. Aku akan memulai hidup baru. Tanpa Dika. Tanpa beban hutang orang lain. Tanpa kebohongan. Mungkin akan berat menjadi janda di mata masyarakat. Tapi itu jauh lebih baik daripada menjadi istri yang diperbudak dan dimiskinkan oleh suami sendiri. Kebebasan ini rasanya jauh lebih mahal daripada lobster atau caviar manapun. Tiba-tiba ponselku di saku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu. Enduk, Arini. Sudah sampai tempat suamimu? Gimana keadaan nak Dika? Sudah sembuh? Ibu khawatir dari tadi kepikiran terus. Membaca pesan ibu, air mataku menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih untuk diriku, tapi karena rasa haru memiliki seseorang yang tulus mencintaiku. Ibu, yang selalu mendoakan Dika meski Dika jarang sekali menjenguknya. Ibu, yang pasti akan sangat kecewa mendengar kabar ini, tapi aku tahu pelukannya akan selalu terbuka untukku. Aku mengetik balasan dengan jari yang mantap. Mas Dika baik-baik saja, Bu. Dia ternyata sehat walafiat. Tapi Arini besok pulang ya, Bu. Arini mau pulang ke rumah ibu. Ada cerita panjang yang mau Arini bagi. Doakan Arini kuat ya, Bu. Aku mengirim pesan itu, lalu meletakkan ponselku terbalik di atas meja. Aku tidak mau melihat notifikasi apapun dari Dika. Aku tahu dia pasti sedang membombardir ponselku dengan pesan-pesan penuh drama. Setelah piring utamaku bersih, aku melirik ke arah dapur. Masih ada coklat lava cake di dalam oven yang belum sempat dikeluarkan. Sayang kalau dibuang. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan mengeluarkan kue itu. Aroma coklat pekat yang hangat langsung memenuhi udara, memberikan sedikit rasa nyaman di hati yang baru saja diterpa badai. Aku meletakkan kue itu di piring kecil,
lalu membawanya kembali ke meja makan. Saat aku membelah kue itu dengan sendok, coklat leleh mengalir keluar dengan sempurna. Aku menyuapnya. Manis, hangat, dan sedikit pahit dari dark coklatnya. Persis seperti hidupku saat ini. Pahitnya kenyataan baru saja kutelan, tapi di dalamnya, ada manisnya harapan baru yang mulai mengalir. Saat suapan terakhir kue itu masuk ke mulutku, aku mendengar suara sirene mobil patroli polisi mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Terdengar suara HT yang berisik dan suara tegas petugas keamanan komplek. Itu orangnya, Pak, yang teriak-teriak dan gedor-gedor rumah orang malam-malam. Mengganggu ketertiban warga. Baik, Pak. Saudara, ikut kami ke kantor polisi. Tunjukkan identitas Anda. Terdengar suara Dika yang memelas. Pak, saya yang punya rumah ini. Istri saya di dalam. Dia kunci pintunya. Kalau Bapak pemilik rumah, kenapa tidak punya kunci? Dan laporan warga Bapak mencoba memanjat pagar. Sudah, ikut saja ke kantor. Jelaskan di sana. Aku tersenyum tipis mendengar keributan itu dari balik dinding. Dika akan menghabiskan malam ini di kantor polisi, tidur di bangku keras yang dingin, tanpa selimut, tanpa AC. Persis seperti apa yang kurasakan di bus tadi malam. Karma memang bekerja dengan cara yang sangat presisi, bahkan lebih cepat dari pengiriman paket kilat. Aku tidak beranjak untuk melihat. Aku tidak peduli lagi. Aku mengangkat gelas anggur bekas Dika yang isinya sudah kubuang dan kuganti dengan air mineral dingin. Bersulang untuk Arini yang baru, bisikku sambil mengangkat gelas ke udara. Selamat tinggal, Tuan Pembohongan. Terima kasih atas pelajarannya. Sekarang, aku kenyang. Kenyang makan masakan enak, dan yang paling penting, kenyang memakan kenyataan bahwa aku pantas mendapatkan yang jauh lebih baik daripada kamu. Aku meneguk air itu sampai habis. Besok pagi, matahari akan terbit. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku akan menyambutnya dengan jiwa yang merdeka.